بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Siapa baca? Yang cepat-cepat. Ikhlas. Nah, siapa? Bismillah. Assalamualaikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Qaidah As-Salisatu yalzamu fi isbati sifati at-taqalli an mahdzuraini azimaini ahaduhuma at-tamsilu was-tsani at-takyifu. Iya. Kaidah yang keenam, mengharuskan pada penetapan sifat itu kosong dari dua yang membahayakan, dua bahaya yang sangat besar. Salah satunya adalah at-tamsil dan yang kedua adalah takyif. Baik. Satu pertanyaan, kenapa cuma dua? Kenapa tidak ada tahrif, tidak ada takyif? Masuk semua. Jawaban lain. Kullu mumathil mu'attil, kullu mu'attil mumathil. Gitu. Tidak, bukan itu yang saya ingin. Setelah dia mentamsil, akhirnya dia mentampil sifat Allah, kemudian mentaklifnya. Iya. Bukan itu. Pertanyaan saya, ya kan? Antum tahu konteksnya. Dalam permasalahan seperti ini, kenapa beliau hanya mengisyaratkan kita untuk tidak jatuh dalam dua perkara yang besar, yaitu tamsil dan takyif. Kenapa tidak disebutkan ta'til? Kenapa tidak disebutkan tahrif? Saya mursyid. Jawabannya tadi kalau mau diluaskan masuk sebenarnya, cuman poin pentingnya ada yang saya ingin. Karena tamsil takyif itu menetapkan biasa, tapi beda penetapannya. Karena apa? Dia kalau ahlu tamsil dengan ahlu takyif itu dia menetapkan Ustaz. Iya. Jadi beda penetapannya dengan sunnah. Karena pembahasan di sini pembahasan apa? Penetapan. Ya kan? Pembahasan di sini pembahasan penetapan. Sedangkan tahrif dan ta'til itu pembahasan apa? Penafian. Bisa? Makanya dikatakan yalzamu min isbati as-sifat, ya kan? Takhalli min mahdurain azimain. Bisa tak? Kalau dikatakan berkaitan tentang sifat Allah, maka kosong dari 4. Tahrif, ta'til, tamsil dan takyif. Sudah? Kalau itu secara umum masuk. Tapi kalau pembahasan tentang sifat penetapan saja, maka cukup 2. Takyif dan tamsil. Bisa? Baik. At-tamsil dan takyif ini akan ada nanti definisi dari musannif rahimahullah. Mungkin itu mencukupkan kalian untuk memahami dari makna tersebut. Nah, lanjut. ثم قال فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. Nah, terus. أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. Iya. Kata beliau, adapun tamsil, dan ini ibarat yang paling bagus daripada tashbih. Fahuwa i'tiqadul muslim, keyakinan seorang yang menetapkan sifat. Bahwasanya anna ma asbatahu Allah min sifatillah, atau ma asbatahu min sifat, apa yang mereka tetapkan dari sifat Allah SWT itu mumasilun, sama
li sifatil makhlukin. Semisal dengan sifat makhluk. Inilah tamsil. Keyakinan seorang yang menetapkan sifat untuk Allah, sifat tersebut sama dengan sifat makhluknya. Dikatakan, apa Allah punya tangan? Ditanya pada mereka, apa jawabannya? Iya. Tak kala dikatakan, iya Allah punya tangan, tapi keyakinan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Begitu. Namanya tamsil. Menetapkan kemudian apa? Menyamakan. Wa hadha i'tiqadun batil. Dan keyakinan seperti ini keyakinan batil. Dengan dalil as-sam' wal aql. Lihat. Dibantah dengan dua dalil. Kalau dalil as-sam' Al-Quran, itu mungkin jelas untuk kita. Yang perlu kita bagaimana mendalami adalah dalil akli. Karena ini ada 3 di sini. Pendalilan akli ada 3. Lihat. Kalau mereka tidak mau terima Al-Quran dan Sunnah, kita datangkan pakai akal. Jadi itulah bagusnya musannif Dia dermawan. Bukan hanya diberikan lewat dalil saya, tapi ada juga akal. Supaya ketika dia tidak mau menerima dalil, kita pakai akal. Kalau tidak mau pakai akal, sudah buang akal juga. Nah, kata beliau adapun dari Al-Quran, diantaranya ucapan Allah, laisa kamitslihi syai'. Ini jelas, ya kan? Penafian al-misal. Apalagi afaman yakhluqu kama la yakhluq afala tadhakkarun. Tidak sama. Yang mencipta dengan yang diciptakan. Atau tidak sama yang mencipta dengan siapa yang tidak mencipta. Berarti penafian kesamaan. Allah mencipta. Bagaimana kau bisa samakan dengan yang tidak mencipta? Ini penafian. Istifham ingkari. Afala tadhakkarun. Tidakkah kau berfikir bagaimana bisa kau samakan Allah dengan makhluknya? Sedangkan Allah mencipta, sedangkan makhluk yang dicipta. Kalau namanya saja beda, bagaimana hakikatnya? Wa qawluhu hal ta'lamu lahu samia. Ini juga istifham ingkari. Samia sama, itu al-musawi atau al-misl. Wa qawluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini semua dari umum. Menafikan Allah tidak sama dengan makhluknya. Dari sini kita tahu ya, kalau ada ayat seperti ini langsung muncul. Penafian ini hakikatnya adalah menjelaskan keumuman kesempurnaan sifat Allah. Tidak ada yang semisal dengannya dan tidak terkandung padanya uyub wa naqais. Qala wa ammal aqlu. Wa ammal aqlu fa min wujuhil awal annahu qad alima bid darurati anna bainal khaliqi wal makhluqi tabayunan bil dhati wa hadha yastalzimu an yakuna bainahuma tabayunun bis sifati lianna sifata kulli mawsufin taliqu bihi kama huwa zahirun fi sifatil makhluqati al mutabayyinati bil dhawati fa quwwatil ba'iri mathalan ghairu quwwatil dharrah fa idza dhahara at tabayunu bainal makhluqati ma ishtirakiha fil imkani wal hudusi فظهور التباين بينهما وبين الخالق أجل وأقوى. طيب. Kata beliau, lobet. Lobet nih. Kenapa ini lobet? Wa amal aqlu fa min wujuhin. Adapun bantahan dari sisi akal ada 3. Ada beberapa arah. Di sini disebutkan 3 ya. Ada 3 arah. Yang pertama, kata beliau, bahwasanya diketahui secara darurat. Bukan lagi, tidak perlu lagi penjelasan. Tanpa belajar pun ditahu. Ini maksudnya, darurat seperti itu. Antum belajar, tidak belajar, antum pasti tahu. Kalau api itu panas, antum harus belajar. Api itu panas, antum harus belajar. Tidak. Ini namanya darurat. Kata beliau, telah diketahui secara anna bainal khaliq wal makhluk tabayunan fi dawat. Darurat. Kita harus tahu, pasti tahu, bahwasanya antara makhluk dengan pencipta itu ada perbedaan pada zat. Bahwasanya Allah dengan makhluknya itu berbeda pada zatnya. Ini perkara yang pasti diketahui. Kata beliau yang kedua, wa hadza, dan hal seperti ini yastalzimu an yakuna bainahuma tabayunun fi sifat, dan mengharuskan juga
bahwasanya pada sifat juga Allah dan makhluknya itu ada perbedaan. Iya. Ini untuk membantah at-tamtsil, mumatsilah dan mukayyif, ya. Atau mumatsilah saja. Kata beliau, di anna sifata kulli mausufin taliqu bihi. Karena apa? Setiap sifat untuk seorang yang disifati itu pasti sesuai dengan siapa yang disifati dengannya. Iya. Kama huwa dhahirun fi sifatil makhluqat al-mutabayyinah fi dawat. Lihat, sebagaimana yang nampak pada sifat makhluk yang berbeda pada zatnya. Lihat. Abdul Khaliq, iya, zatnya beda dengan siapa yang di sini? Tidak ada. Hah? Iman. Iya. Abdul Khaliq itu kalau dilihat dari zatnya dengan zatnya iman, jelas beda tak? Iya. Perbedaan zat di antara mereka mengharuskan juga ketika mereka sama-sama memiliki sifat, harus berbeda juga. Jadi kalau kita sandarkan sifat tangan kepada Khaliq, yang kita sudah tahu zatnya berbeda dengan iman, pasti tidak mungkin ketika kita tahu Khaliq punya tangan dan siapa lagi namanya, iman juga punya tangan, tidak mungkin kita katakan tangannya Khaliq sama dengan tangannya siapa? Iman. Karena kita sudah ketahui bahwasanya zatnya berbeda. Iya, zatnya berbeda. Ini maksudnya. Ya kan? Ini perkara yang darurat secara akal. Kasih contoh, kuwatul ba'iri, masalan, ghairu kuwatid darrah. Smooth. Ya. Smooth merah yang kecil. Kekuatan dari onta itu berbeda dengan kekuatan dari semut. Antum semut menggigit habis, mati. Tapi kalau onta, antum harus begitu. Perhatikan, sama-sama memiliki sifat apa? Kuat. Tapi ketika sama-sama antum digigit, iya, kalau antum digigit onta, apa yang antum lakukan? Tapi kalau semut, darah kok. Iya, padahal sama-sama punya kuat. Karena apa ya? Kenapa sifatnya beda? Karena zatnya beda. Iya kan? Pada diri kita saja itu beda. Ya, beda. Misalnya pukulan tangan kiri dan tangan kanan. Iya, kalau antum tahu orang ini orang kiri, antum mau antum dipukul tangan kiri, pasti tidak mau. Tangan kanan saja karena lemah. Iya. Bagaimana lagi kalau zatnya yang berbeda? Ini pakai akal ya. Perhatikan. Kata beliau, faida dhahara tabayun, kalau sudah nampak, jelas ya, secara masuk. Kalau sudah nampak perbedaan di antara makhluk, ma ishtirakihima fil imkani wal hudus, bersamaan itu mereka sama-sama apa? Makhluk. Sama-sama bisa ada, sama-sama bisa mati, sama-sama bisa. Itu namanya imkan wal hudus. Iya. Khalid bisa saja mati. Bisa mati. Iman juga bisa mati. Ya kan? Khalid bisa tumbuh. Bisa besar. Siapa lagi namanya? Iman juga bisa. Adanya perbedaan seperti ini. Ya kan? Sama-sama bisa tumbuh, bisa hilang. Iya, namun pada hakikatnya dia berbeda pada zat. Bagaimana lagi pada sifatnya? Iya. Karena semua sifat disandarkan pasti pada zatnya. Kalau saja makhluk seperti ini, yang mungkin ada ishtirak. Iya, bisa saja kayak yang sebutkan saya tadi. Tangan kiri dan tangan kanan sama-sama saya punya. Tapi apa? Sifat yang ada pada itu berbeda. Iya, saya menulis tangan kiri, tangan kanan tidak bisa. Padahal sama-sama punya tangan saya. Saya tangan kiri memukul lebih keras daripada tangan kanan. Padahal sama-sama tangan saya. Lalu bagaimana lagi kalau berbeda dengan saya dengan antum? Bagaimana lagi kalau pencipta dengan yang mencipta atau yang dicipta? Sangat jauh perbedaannya. Kata dia fadhuhur tabayun bainaha wa bainal khaliq ajalla wa ini. Berarti perbedaan sifat yang dimiliki oleh makhluk dengan Allah itu sangat lebih jelas lagi dan lebih kuat perbedaannya. Paham tak? Iya, ini dalil akal. Kalau antum dikala pakai dalil, antum pakai akal. Yang kedua, الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق
فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. Iya. Kata beliau, yang kedua dikatakan kaifa yakunu rabbul khaliqu al-kamilu min jami'il wujuh musyabihan ay mumathilan fi sifatihi lil makhluqil marbubin naqis al-muftaqir ila ma yukmiluhu atau ila man yukammiluhu. Bagaimana bisa Ar-Rabb yang mencipta, yang sempurna dari semua sisi itu semisal pada sifatnya dengan sifat makhluknya yang diatur, yang kurang, yang butuh kepada siapa yang menyempurnakannya. Ya kan? Bagaimana bisa? Kau samakan seperti itu. Ya? Antara yang menyempurnakan dan yang disempurnakan. Tidak sama. Wa hal i'tiqadu dzalika illa, tidak ada keyakinan seperti itu kecuali bentuk pengurangan pada hak Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena kata beliau, fa inna tashbiha tamthil al-kamil bin naqis yaj'aluhu naqisa. Ada bait syair. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Ada yang tulis kemarin tentang penyamaan antara pedang dengan tongkat. Saya lupa pertamanya. Jadi kata beliau di sini, kalau ada yang ingat, hadirkan ya. Mungkin catatannya. Kata beliau di sini, keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang batil. Tidak ada kecuali pasti bentuk pengurangan terhadap Allah Subhanahu wa taala kalau disamakan. Kenapa? Karena menyamakan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang kurang akan menjadikan sempurna tersebut menjadi kurang. Iya. Alaysa tara. Apa? Ada yang hafal? Alaysa tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu in qulta anna as-sayfa ahla min al-'asa atau amdu min al-'asa. Itu dia. Bukankah engkau melihat bahwasanya engkau akan mengurangi kadar dari pedang itu? Iya. Kenapa? Jika kau katakan pedang lebih tajam daripada tongkat, kenapa bisa kurang? Apa untuk hubungannya dengan pedang dengan tongkat? Tongkat tidak ada ketajamannya. Kenapa kau bandingkan dengan apa? Dengan pedang. Iya. Apa yang bisa lakukan pada tongkat untuk memotong? Tidak ada. Paling memukul. Sedangkan pedang memang digunakan untuk memukul. Jadi bukankah engkau melihat kurangnya dari pedang ini kadarnya jika kau katakan pedang lebih tajam daripada tongkat? Karena tongkat tidak ada ketajamannya. Kenapa kau katakan begitu? Jadi kalau katakan, Allah sebanding dengan makhluknya, itu akan menjadi Allah mengurangi kadar Allah SWT. Bagaimana bisa kau katakan Allah sama dengan makhluknya sedangkan makhluk itu kurang? Makanya dikatakan penyamaan sesuatu yang sempurna dengan yang kurang akan menjadikan sempurna tersebut menjadi kurang. Jadi ini perkara yang batil. Ini dalil yang kedua dari akal. Sekarang yang ketiga. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية. فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل وله قوة ليست كقوة الجمل مع اتفاق في الاسم. فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين في الكيفية والوصف. وعلم بذلك أن اتفاق في الاسم لا يلزم منه اتفاق في الحقيقة. Iya. Kata beliau yang ketiga, jadi yang kedua sudah ya? Jelas. Yang ketiga, annana nusyahidu fil makhluqat. Kita lihat pada makhluk apa yang dia sama pada nama, tapi berbeda pada hakikat dan kaifiatnya, bentuknya. Ya kan? Kita lihat sama-sama tapi beda dari hakikat ataupun bentuknya. Wa nusyahidu anna lil insani yadan laysat kayadil fil. Iya, ini perbedaan dari makhluk hewan dengan manusia. Kita tahu bahwasanya manusia punya tangan itu tidak sama dengan tangan yang dimiliki oleh gajah. Walahu quwwatun laysat ka quwwatil jamal.
Manusia juga punya kekuatan, tapi tidak sama kekuatan dari onta. Iya, onta laki-laki. Kata beliau, mattifaqi fil ismi, bersamaan sama namanya, sama-sama kuah, sama-sama tangan. Fahadihi yadun wa hadihi yadun. Ini tangan, ini juga tangan. Wa hadihi quwwatun wa hadihi quwwatun. Ini kekuatan, ini juga kekuatan, sama-sama. Tapi wa bainahuma tabayunun fil kayfiyati wal wasf. Tapi di antara keduanya ada perbedaan pada bentuk dan sifat. Ya. Fa'ulima bidzalik, maka dengan ini kita keluarkan kaidah anna ittifaqa fil ismi la yalzamu minhu ittifaqu fil haqiqah. Iya. Kesamaan pada nama tidak mengharuskan kesamaan pada hakikat. Jadi dalihmu, wahai orang yang menetapkan dan mempermisalkan Allah, sifat Allah dengan makhluknya, ya, itu tidak ada. Kenapa? Karena kesamaan nama yang kau katakan sama namanya berarti sama sifatnya, itu tidak mengharuskan. Tidak mengharuskan. Sama kaifiatnya tidak mengharuskan. Karena kita juga sama-sama punya mata, sama-sama punya zat, sama-sama punya tangan, tapi beda pada kaifiat dan sifat yang dimilikinya. Tangannya Khalid, Abdul Khalid dengan Iman sama-sama tangan, tapi pada kaifiatnya beda dan kekuatan pada tangannya tersebut beda juga. Ditinju sama Khalid itu luar biasa daripada Iman. Beda. Tapi sama-sama tangan. Sama-sama tangan. Jadi ini dalil akli, ya. Berarti berapa kaidah kita dapat? 3 kaidah. 3 kaidah, ya. Ya kan? Ikhtilaf. Fi dzawat. Cocok. Ikhtilaf fi dzawat istalzimu atau la istalzimu. Yang kali pertama ini, itu ada bedanya itu. Disebutkan bayan fi dzawat wa hal yastalzimu ayakuna bainahuma ayun fi sifat. Perbedaan pada zat berarti mengharuskan juga ada perbedaan pada sifat. Ya kan? Ikhtilaf fi dzawat yastalzimu al-ikhtilaf fi sifat. Itu dia. Karena manusia berbeda zatnya dengan Allah, berarti mengharuskan juga harus beda apa? Sifat. Itu kaidah pertama. Kaidah yang kedua, at-tashbih al-kamil bin naqis yaj'aluhu naqisan. Menjadikan yang sempurna sama dengan yang kurang, berarti mengharuskan yang kurang ini, yang sempurna menjadi kurang. Kemudian yang ketiga, ittifaq fil asma la yastalzimu ittifaq fil kayfiyati wal haqiqah. 3 kaidah. 3 kaidah. Kaidah akliyah untuk membantah mumatsilah, yang menetapkan sifat namun menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Nah, sekarang perbedaan antara tasbih dengan tamtsil. Sebutkan di sini. والتشبيه كالتمثيل وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه التسوية في أكثر الصفات لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. Kata beliau, dan tashbih seperti juga tamtsil. Maksudnya kalau dinamakan tashbih yang diinginkan apa? Tamtsil, ya. Itu maksudnya. Apalagi jelas pembahasannya itu pembahasan mumatsilah, tamtsil. Kata beliau, wa qad yufarraq bainahuma, dan kadang dibedakan. Bi anna tamtsil at-taswiyah fi kulli sifat. Jadi tamtsil itu sama pada setiap sisi. Misalnya ini tamtsil ini sama dengan ini. Ya kan? Sama-sama tingginya, sama-sama. Ya, namanya sama dari semua sisi sama. Ya. Kemudian kata beliau, wa tashbih at-taswiyatu fi aktsar sifat. Adapun tasbih itu sama tapi dari beberapa sifat saja. Dari beberapa sifat saja. Misalnya kalau dikatakan manusia, sama-sama manusia, ya kan? Sama-sama punya tangan, sama-sama punya mata, tapi kesamaan ini tidak semua dari semua sisi. Misalnya tangannya ini pendek, ini panjang, matanya ini bola, ini segitiga, nah, seperti itu. Ya kan? Jadi dia sama dari sisi apa? Dari sisi nama, tapi tidak dari sisi apa? Sifatnya misalnya seperti itu. Itu namanya apa? Tashbih. Jadi dia sama tapi di sebagian sisi saja, tidak semuanya. Kalau tamtsil sama betul.
mau panjangnya, mau modelnya, pokoknya tidak ada bedanya. Itu namanya apa? Tamsil. Kalau tashbih sedikit saja. Iya. Kalau dikatakan dari sisi nama saja sama, ya kan? Dari sisi nama. Makanya dikatakan di sini, lakin at-ta'bir binafi tamsil aula. Jadi kalau ditakbir dengan tamsil itu lebih bagus, lebih cocok dalam permasalahan seperti ini dibanding apa? Dibanding tashbih. Karena alasan pertama, karena ini yang datang dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Yang kedua, pengitlakan kata tashbih itu tidak benar. Iya. Dikatakan penafian tashbih pada Allah dan makhluknya itu kalau diitlakkan itu tidak cocok. Tidak benar. Kenapa? Karena itulah yang kita pahami. Ketika Allah katakan tangan, langsung apa yang kita muncul? Ya tangan. Itu namanya tashbih. Sama dari sisi apa? Keumuman tangan. Ya kan? Tapi kalau dikatakan tangan Allah sama yang tangan makhluknya, maka ini sudah masuk dalam tamsil. Bisa? Jadi tidak bisa kita katakan penafian tashbih untuk Allah dan makhluknya itu tidak benar. Karena tashbih ada, sama-sama punya tangan, sama-sama punya ilmu, sama-sama punya sifat, sama-sama punya zat. Ya kan? Ini makanya dikatakan tashbih sama dari sebagian sisi, tidak dari sisi yang lain. Ini masuk dalam kaidah ishtirak fil asma la yastalzim ishtirak fil musamma. Itu dia. Ini namanya tashbih. Sama namanya, tapi tidak sama pada hakikatnya. Kalau sama nama sama hakikat apa namanya? Tamsil namanya. Dibedakan tak? Bisa dibedakan. Kalau tamsil sama nama sama sifat, sama hakikat, itu namanya tamsil. Kalau tashbih sama namanya tapi tidak sama hakikatnya. Itu namanya tashbih. Makanya tidak boleh dikatakan tidak boleh mengitlakkan nafi tashbih baina Allah wal Khaliq secara mutlak. Iya. Tapi kalau disebutkan dalam pembahasan tamsil, maka itu masuk karena diinginkan tashbih adalah tamsil. Seperti disebutkan sih. Ada di beberapa ini kita. Ayuqal kaifa yakun di bantahan secara akal yang kedua. Ayuqal kaifa yakun ar-rabbul khaliqul kamil min jami'il wujuh musyabihan. Ya? Apa dia musyabihan di sini? Mumatsilan, karena dia pada konteks apa? Pembahasan tentang apa? Mumatsilah atau tamsil. Bisa dipahami. Kalau dia mutlak, iya, tidak dikoit dengan permasalahan ini dan ini mutlak, maka itu tidak benar. Iya. Karena ini akan masuk kepada apa? Madzhab siapa? Mufawwidh. Masuk pada madzhab mufawwidh. Mufawwidh itu tidak ada sama sekali kecuali lafaz saja. Sama lafaznya, tapi makna tidak ada. Artinya kita tidak tahu tangan Allah itu seperti apa maknanya, tidak tahu. Yang kita nafikan itu apa? Yang kita tidak tahu apa? Kaifiatnya. Kalau tidak tasbih, berarti kita tidak paham. Sedangkan kita dihitung dengan sesuatu yang kita pahami, supaya kita paham, mengerti dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Bisa tak? Itu perbedaannya. Nah, وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. هذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. طيب. Adapun kaifiyat kata beliau fahuwa ya'taqid al-musbit anna kaifiyat sifat ta'ala kata wa kata. Ini bedanya. Bedanya dengan tamsil. Kalau tamsil menjadikan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Kalau kaifiyat yaitu bagaimana menggambarkan sifat tersebut. Bahwasanya sifat Allah begini dan begini tanpa disamakan dengan sifat dari makhluknya. Min ghairi an yuqayyidaha bi umathilin, tanpa diikutkan dengan sifat yang semisal dengannya. Iya. Jadi bedanya kalau dicontohkan tamsil itu contohnya apa? Sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Itu apa? Tamsil. Kalau takyif sifat Allah begini dan begitu. Beda tak? Beda atau tidak? Beda. Wa hadha i'tiqadun ba'dun min al-islam wal aql. Di bantara yang dua. Tapi ini agak panjang. Iya. Dan kaifiyat. Nah, baca. أما السمع فمنه Sampai azan ya? Apa ya? Iya. 10 menit sebelum azan. فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Ini dari sisi belum baca lagi setelahnya.
Na'am. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها فيكون تكييفنا كفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. Iya. Kata beliau dari bantahan untuk mereka dari sisi Al-Quran sama adalah ucapan Allah SWT wala yuhituna bihi ilma. Ya, Allah tidak lingkup dengan ilmu dari manusia. Bagaimana kaifiat Allah? Tidak. Ya. Di dalam ayat lainnya apa? La tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar. Ya, idrak itu mencakup dari semua sisi. Nah, ya. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Jangan kalian mengikuti apa yang tidak ada dari kalian ilmu tentang hal tersebut, karena pendengaran, penglihatan dan hati semua akan ditanya. Kata beliau, dari perkara yang ketahui bahwasanya kita tidak memiliki ilmu tentang kaifiat Allah SWT, kaifiat dari sifatnya, ya kan? Kita tidak ada. Kata beliau, li'annahu ta'ala, karena Allah mengkhabarkan kepada kita sifatnya, walam yukhbirna an kaifiyatnya, tapi Allah tidak mengkhabarkan kaifiatnya. Ya kan? Bagaimana bisa kita katakan sifat Allah begini dan begini? Kita tahu Allah punya sifat tangan, tapi kita tidak tahu bagaimana kaifiat sifatnya, karena kita tidak dikasih tahu. Ya kan? Fa yakunu takifuna qafwan, maka bentuk pengkaifiat seseorang terhadap sifat Allah itu adalah qafwan, pembicaraan, pengikutan terhadap apa yang tidak ada ilmunya. Dan itu akan ditanya nanti. Kenapa bilang begini, kenapa bilang begitu? Itu bentuk pembicaraan tentang Allah tanpa ada ilmu. Dan itu dosa besar. Apalagi digandengkan dengan kesyirikan. Ya. Apalagi wa qaulan bima la yumkinuna al-ihadatu bi. Dan itu bentuk ucapan yang kita tidak bisa, tidak ada ilmu di situ. Kita tidak melingkup sesuatu. Bagaimana kita bisa gambarkan sesuatu yang kita tidak ada ilmu di situ? Saya tanya, ada bisa gambarkan rumah saya? Saya kasih tahu antum, saya punya kontrakan misalnya. Ya kan? Ada yang bisa gambarkan kontrakan saya? Ada yang bisa? Bagaimana tuh bisa gambarkan? Antum saya tidak tahu. Antum yang pernah lihat, tidak ada kabar dari saya bilang begini olehnya. Ya kan? Itu secara akal. Bagaimana antum bisa gambarkan tentang kaifiat sifat Allah? Saya kenal tidak tahu. Dia usah milik Allah. Rumahmu dulu. Ya kan? Bisa. Tidak ada yang tidak pernah lihat, tidak ada khabar saya kasih tahu begini. Atau balik mana, saya tanya dulu, balik mana, kiri atau kanan? Kiblat atau menghadap kiblat atau menghadap kiblat? Tidak ada yang tahu. Ya kan? Tidak ada yang tahu. Jam dulu, jalan apa dulu? Jauh. Hah? Ya kan? Bagaimana bisa antum gambarkan Allah? Sedangkan tidak ada yang tahu. Antum cuma tahu namanya, tapi tidak tahu apa? Kaifiatnya. Seperti itulah. Bantahan akal dari Sonny Frame, bantahan dari Al-Quran ini. Tapi masuk juga dalam bantahan akal. Sekarang kita masuk di akal. Ini lebih dalam lagi. Wa amma al-aqlu fa li'anna asy-syai'a la tu'rafu kaifiyatu sifatihi illa ba'da al-ilmi bi kaifiyati dzatihi. Iya. Terus أو العلم بنادره المساوي له. Terus أو بالخبر الصادق عنه وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى إن أي كيفية تقدرها بذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان وتحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحطاء العرب ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي ووجب الكف عنه. Baik, kata beliau, adapun akal kita habiskan ini. Ada yang lagi larang kan? Baik. Jam berapa azan? Berapa? 3:03. 12:03. Cukup ini. Karena kalau masuk di bicara kan? Kalau kalian banyak ini 1100 sini. Hah? Bagaimana? Kalau kita lanjut, tidak mungkin kita putus. Hah? Besok. Iya. Iya, coba kita lanjutkan besok. Jadi kita ambil 2 ya, coba besok ya. Kita ambil habiskan besok di kaidah ini. Pendek. Oke, itu. Dari subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.